Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan ada teman saya Tasya Maidisa Putri dengan NIM 087 dan saya Imelda Rodati dengan NIM 092. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah risk operasi Pak Pradita Eko Utomo SPD MCS. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek riset operasi dengan berjudul Optimasi Keuntungan Usaha Seblak menggunakan program linear metode simplex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tasya. Baiklah, di sini kami memilih usaha seblak Arsi sebagai salah satu UMKM, di mana sebuah usaha UMKM seblak yang sudah berdiri sejak tahun 2020. Dalam prosesnya, usaha ini selalu memproduksi produknya setiap hari, dan dalam penelitian ini kami melakukan riset penjualan dan memaksimalisasikan keuntungan yang akan diperolehnya. Jika usaha ini memproduksi 3 jenis menu seblak, yaitu ada seblak bakso, seblak sosis, dan seblak ceker. Baiklah, di sini ada 3 menu seblak, yaitu ada seblak bakso, seblak sosis, dan juga seblak ceker. Dan juga di sini untuk hasil dan pembahasannya, di mana seblak bakso itu untuk harga per porsinya 10.000 dan biaya produksinya itu 4.500 per porsi dengan jumlah produksi 20 porsi per hari. Dan ada seblak sosis dengan harga per porsi Rp11.000 dan untuk biaya produksinya juga 4.500 dengan jumlah produksi 20 porsi per hari. Dan terakhir ada seblak ceker dengan harga per porsinya itu 12.000 dengan biaya produksinya 7.500 dan juga jumlah produksinya itu hanya 10 porsi per hari. Baiklah, di sini ada bahan baku. Untuk seblak bakso, untuk mie, pada seblak bakso itu ada satu, seblak sosis satu, seblak ceker dua dengan jumlah mie 60. Ada telur untuk seblak bakso satu, seblak sosis satu, seblak ceker satu dengan jumlah 60. Kerupuk 9 untuk seblak bakso, 9 seblak sosis, seblak cekernya 8 dengan jumlah 450. Untuk bakso, seblak bakso itu menggunakan 5 bakso dengan jumlah 100. Untuk sosis, seblak sosis menggunakan satu dengan jumlah 21 sosis. Dan ceker, seblak ceker menggunakan 4 ceker dengan jumlah 45 ceker. Fungsi tujuan, keuntungan yang diperoleh satu porsi seblak, satu seblak bakso itu 5.500, seblak sosis 6.500, dan seblak ceker 4.500. Dengan Z maksimalnya 5.500 X1 tambah 6.500 X2 tambah 4.500 X3 sama dengan 0. Untuk fungsi batasan sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat seblak. Yang pertama ada 1x1 tambah 1x2 tambah 2x3 kurang dari 60. Kedua ada 1x1 tambah 1x1 x2 tambah 1x3 kurang dari 60. Yang ketiga ada 9x1 tambah 9x2 tambah 8x3 kurang dari 450. Yang keempat ada 5x1 kurang dari 100. Yang kelima ada 1x2 kurang dari 21. Dan yang terakhir ada 4x3 kurang dari 45. Baiklah, langkah pertama yaitu merubah bentuk baku. Fungsi tujuannya didapatkan maksimum Z 5.500 X1 tambah 6.500 X2 tambah 4.500 X3 tambah S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5 tambah S6 tambah S6 sama dengan 0. Untuk fungsi batasannya sesuai batasan tadi, dan mereka ditambah dengan S1, begitu juga S2, ya, batasan 2 ditambah S2 sampai S6. Sampai batasan ke-6 ditambah S6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tasya. Baiklah, setelah kita mengetahui fungsi tujuan dan fungsi batasan sebelumnya, selanjutnya kita akan memasukkan data-data tersebut menggunakan tabel simplex. Tujuannya ialah untuk memudahkan kita dalam proses penghitungan menggunakan metode simplex. Next. Langkah ketiga yaitu kita akan lakukan penentuan kolom kunci, baris kunci, dan juga rasio. Di mana di sini nilai negatif terbesar yaitu ada pada kolom X2, maka kolom X2 adalah sebagai kolom kunci. Kemudian juga ada rasio pembagi kanan, yaitu adalah yang bersesuaian dengan baris S5. Maka baris S5 adalah baris kunci, dan S5 merupakan variabel keluar.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penghitungan untuk iterasi 1, di mana nilai yang dimiliki adalah nilai baris kerja baru, yaitu baris X2. Kemudian semua nilai pada S5 di tabel solusi awal dibagi dengan 1 sebagai elemen kunci. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari S1, S2, S3, S4, S6 dengan rumus nilai baru, yaitu adalah nilai lama dikurang kolom kunci dikali entering variabel. Baiklah, di sini kita akan melakukan proses perhitungan nilai baris, di mana untuk pertama kita akan mencari nilai dari baris kunci baru. Dan nilai ini akan kita bagi dengan 1, dan hasilnya itu ada 21, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya kita akan mencari baris Z, yang dimana baris Z ini dibagi dengan 6.500, dan hasilnya terlihat pada di layar. Kemudian kita akan mencari baris S1 yang dibagi dengan 1 juga. Kemudian ada baris S2 dibagi dengan 1. Lalu baris S3 dibagi dengan 9. Baris S4 dibagi dengan 0. Dan baris S6 dibagi dengan 0. Lalu langkah kelima, setelah kita melakukan penghitungan iterasi, kita akan pemeriksaan tabel apakah sudah optimal atau belum. Kita dapat lihat bahwa nilai baris Z di bawah variabel X1 itu masih negatif, maka tabel belum optimal. Variabel masuk yaitu X1 dan variabel keluar yaitu adalah S4. Tabelnya dapat dilihat seperti di layar. Dikarenakan iterasi 1 itu masih ada nilai negatif, maka kita akan melanjutkan untuk penghitungan nilai iterasi 2, di mana nilai yang dimiliki adalah nilai baris kerja baru, yaitu baris X1, di mana semua nilai pada S4 di tabel solusi awal dibagi dengan 5 sebagai elemen kunci. Lalu kita akan menentukan nilai baris dari S1, S2, S3, X2, S6 dengan rumus nilai baru, yaitu sama dengan nilai lama dikurang kolom kunci dikali entering variabel. Baiklah, di sini kita akan melakukan perhitungan nilai baris, yang dimana kita akan mencari baris kunci baru, yaitu dibagi dengan 5, hasilnya itu adalah 20, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,2, 0, 0. Lalu kita akan mencari baris Z, yang dibagi dengan min 5.500, dan hasilnya terlihat pada di layar. Kemudian juga ada baris S1 dibagi dengan 1, baris S2 dibagi dengan 1, baris S3 dibagi dengan 9, baris X2 dibagi dengan 0, dan baris S6 dibagi dengan 0. Langkah ketujuh yaitu adalah kita akan melakukan pemeriksaan tabel apakah sudah optimal atau belum. Nilai baris Z di bawah variabel X3 itu ternyata masih negatif, maka tabel belum dibilang optimal. Sehingga variabel masuk yaitu X3 dan variabel keluar yaitu S1, sehingga diperoleh tabel sebagai di layar berikut. Baiklah, selanjutnya untuk penghitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imelda. Baiklah, karena tabel belum, karena Z masih ada yang negatif atau masih ada yang min, maka kita harus melakukan iterasi ketiga. Jadi nilai yang dimiliki adalah nilai baris kerja baru, yaitu baris X3 yang terdapat pada tabel berikut. Nah, semua nilai pada S1 di tabel solusi awal dibagi dengan 2 elemen kunci. Elemen kunci di sini, yang berwarna merah. Untuk menentukan S2, S3, X1, X2, dan S6 itu rumusnya nilai baru sama dengan nilai lama dikurang dalam kurung kolom kunci kali entering variabel. Baiklah, untuk perhitungan nilai baris kunci baru itu dibagi dengan 2, 9,5, sehingga hasilnya 9,5, 0, 0, 1, 0,5, 0, 0, min 0,1, min 0,5, dan 0. Untuk baris Z-nya dibagi min 4.500, sehingga hasilnya yang ada di layar, baris S2 juga dibagi dengan 1, baris S3 dibagi juga dengan 8, baris X1 dibagi dengan 0, baris X2 dibagi dengan 0, baris S6 dibagi dengan 4. Langkah ke-9 itu kita memeriksa apakah tabel sudah optimal atau belum. Bisa kita lihat di layar untuk Z-nya udah tidak ada lagi yang negatif atau min, sehingga tidak perlu melakukan iterasi
lagi dan selesai sampai di sini. Dengan tabel optimal yang ada di atas, gambar ada di tabel atas, dapat disimpulkan dengan solusi optimal yaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 21, X3 sama dengan 9,5, dan Z itu hasilnya 289.250. Yang artinya agar keuntungan yang diperoleh maksimum sebesar 289.250 rupiah, maka sebaiknya perusahaan menghasilkan produk pertama sebesar 20 unit seblak bakso, produk kedua sebesar 21 unit seblak sosis, dan produk ketiga sebesar 9,5 unit seblak ceker. Baiklah, di sini sebelumnya kami akan mengimplementasikan pemrograman linear metode simplex tadi pada RStudio dan PopQM. Di sini saya akan mengimplementasikan metode simplex, program linear metode simplex pada RStudio. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan program linear metode simplex sebuah dari studi kasus kami. Sebelum kita memulai menggunakan menggunakan codingan R, kita menginstal dulu package lpsolve. Di sini saya sudah menginstal package lpsolve. Selanjutnya, setelah kita menginstal package solve, kita mendefinisikan fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada sebelah studi kasus kami ada 3, yaitu 5.500, 6.500, dan 4.500. Itu menggunakan keuntungan. Terus yang kedua kita mendefinisikan matriks koefisien kendala dalam matriks A. Koefisien kendala itu bisa disebut dengan fungsi batasan. Setelah dimasukkan fungsi batasan, kita mengisi berapa banyak fungsi batasan yang ada pada studi kasus. Pada kelompok kami itu ada 6. Selanjutnya kita mendefinisikan vektor batasan. Dan kita mengisi ini pada kelompok kami 60, 60, 450, 100, 21, 45. Ini fungsi batasan yang ada kurang dari 60. Seperti itu. Dapat dari situ. Selanjutnya menentukan tipe batasan itu kurang sama dengan yang digunakan. Selanjutnya menyelesaikan masalah program linear. Selanjutnya kita menampilkan hasil optimal dari studi kasus, nilai Z, maksimum keuntungan, nilai variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Jika kita menggunakan fungsi tujuan yang ada 4, kita harus menambah di sini nilai variabel X4. Setelah kita jalankan, oke. Setelah kita install package dan package lpsolve successfully unpack and MD5 dan udah dicek, lihat di sini spsolve-nya. Yang selanjutnya kita mendefinisikan fungsi tujuan, semuanya sudah kita lakukan dan masukkan. Selanjutnya kita mendapatkan hasil seperti di bawah, hasil optimal, nilai Z, maksimum keuntungan 289.250 rupiah, nilai variabel X1 20, nilai variabel X2 21, dan nilai variabel X3 9,5. Hasil dari keuntungan dan variabel X1, X2, X3 itu sudah sesuai dengan hasil perhitungan kami yang manual. Sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari implementasi pada RStudio. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan implementasi pada POMQM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi menggunakan aplikasi software POMQM untuk menghitung metode simplex yang telah kami lakukan. Di sini kita bisa melakukan untuk memaksimumkan hasil nilainya. Di sini kami mempunyai fungsi tujuan maksimum, yaitu ada X1-nya 5.500, X2-nya 6.500, X3-nya 4.500. Lalu untuk constraint 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah sebagai fungsi batasan. Di mana di sini kami mempunyai 6 fungsi batasan, yaitu ada batasan 1, yaitu adalah 1, 1, 2, kurang sama dengan 60 itu adalah Mi, begitupun seterusnya.
Baiklah, di sini kita sudah memasukkan semua datanya dari fungsi tujuan, begitu pula fungsi batasannya, lalu kita bisa klik solve. Dan di sini kita bisa melihat hasilnya untuk iteration. Iterationnya itu mencapai iterasi 3. Baiklah, di sini kita juga bisa melihat untuk hasil solutionnya, di mana X1-nya itu 20, X2-nya 21, X3-nya 9,5, dan hasilnya itu adalah hasil maksimumnya 289.250, dan hasil perhitungan ini pun juga sama seperti perhitungan manual metode simplex yang kami lakukan, dan juga perhitungan menggunakan implementasi RStudio. Baiklah, mungkin sekian dari implementasi menggunakan aplikasi POMQM, dan saya akan kembalikan ke teman saya sebagai moderator. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini, dan terima kasih telah menonton video kami. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.